Waktu ibu berpulang, yang pertama kali saya rasakan bukan sedih, melainkan bingung. Bingung karena saya tidak pernah bisa membayangkan sebuah dunia tanpa adanya ibu. Baru setelahnya, perasaan sedih datang menyusul, membuat sebuah lubang besar di hati yang sampai kapanpun takkan bisa diisi. Saya jadi terbiasa menutup diri, tidak mau membahas ibu, menghindari pertanyaan tentang beliau, mulai destruktif. Apapun saya lakukan agar tidak bersedih. Toh laki-laki harus kuat, begitu kata mereka. Apalagi kepala keluarga. Namun, setahun sudah berlalu. Izinkan saya berbagi kenangan. Ingatan masih melekat kuat di kepala. Tatkala setahun yang lalu, setelah manggung di Surabaya, saya memakai pesawat pulang yang landing di Jakarta. Kebetulan di hari yang sama, Akia istri saya bersama Kinasih anak kami sedang nonton pertunjukan di Jakarta. Sehari setelahnya, kami bertiga berkendara pulang dari Jakarta menuju Bandung. Karena mengantuk, saya yang menyetir meminta gantian dengan Akia. Saya pun tertidur sejenak di jok belakang. Sekitar 1 jam kemudian, jalan layang MBZ yang terasa seperti ombak membuat saya terbangun. Akia terlalu ngebut. Katanya, "Sayang tenang ya, jangan panik." Saya bingung, ada apa? Akia melanjutkan, "Ibu gak sadarkan diri." Dek. Saya telepon Afat, adik bungsu saya yang juga tinggal di Bandung, untuk segera mengecek ibu yang sejak sakit tinggal di rumah saya. Setelahnya menelepon Satria, adik tengah, seorang penambang yang sedang jauh dari Bandung, agar segera pulang. Ibu dijaga oleh kerabat kami, Wa Eis dan neninya Wati. Wa Eis dan Wati lah yang pertama kali mengabari Akia. Afat bergegas ke rumah saya sembari menelpon ambulans untuk membawa ibu ke rumah sakit. Akia tancap gas. Sebentar lagi kami tiba. Ibu tolong baik-baik saja. Saya berlari dari mobil, bergegas masuk ke keramaian rumah sakit. Ibu di kamar mayat adalah kalimat yang tidak pernah bisa saya cerna. Ibu di kamar mayat. Makin dekat ruangan yang dituju, makin melambat langkah saya. Pintu dibuka. Di hadapan saya terdapat sesosok tubuh diselimuti kain putih sampai ke atas kepala. Saya buka kain tersebut. Wajah beliau sudah mulai membiru. "Ibu," teriak saya. Lutut mendadak lemas, tak mampu berdiri. Hari itu, dunia saya hancur. Dokter menyatakan waktu kematian ibu sudah dari sekitar 2 jam lalu. Itu berarti ibu mengembuskan napas terakhirnya di kamar rumah saya, di dekat Wa Eis yang sedang mengaji, dan juga Wati. Di lingkungan familiar, bukan di dinginnya rumah sakit, berbalut selang penopang alat kehidupan. Saya duduk dalam ambulans, tatkala jenazah ibu dibawa menuju rumah beliau yang saya belikan 2 tahun lalu. Hadiah kecil yang justru membuat saya makin membenci diri sendiri. Untuk apa seorang anak bisa membelikan ibunya rumah, jika mengunjungi ibunya saja anak itu tidak pernah, hingga semuanya terlambat. Tetangga, sahabat, kerabat, sanak, saudara ramai berkumpul, memandikan beliau. Wajahnya terlihat damai sekali, seolah sedang tertidur tenang. Ibu akan disemayamkan esok hari di Garut, dekat makam almarhum suaminya, bapak sambung saya, juga dekat makam mami papihnya.
alias nenek kakek saya. Di antara keramaian, ada tetangga yang cerita bahwa ibu sering mengundang mereka main ke rumah untuk makan siang sambil menonton video YouTube ketika saya konser. Tak jarang juga ibu mengajak mereka bernyanyi lagu-lagu saya. Sedari remaja saya sering membuat ibu kecewa. Tapi ketika saya memutuskan jadi musisi, ibu tidak pernah berhenti percaya bahwa kelak saya akan sukses dan dikenal banyak orang. Saya teringat beberapa bulan sebelum ibu berpulang, saya sempat minta izin untuk cuti bermusik atas dasar ingin punya lebih banyak waktu untuk anak. Ibu tampak kecewa. Katanya, nanti gimana nasib teman-teman kamu? Waktu itu saya yang sudah tua ini merajuk layaknya anak usia 10 tahun. Kan nasib keluarga AA juga penting, Bu. Seperti biasa, ibu hanya menghela napas. Malam ini saya tidur di sebelah ibu, tapi tidak bisa dibilang tidur. Saya cuma memandangi ibu yang sudah dikafani dan tertutup hingga ujung kepala. Berharap ibu batuk, minta minum, atau sekadar memanggil nama saya. Iya, saya tahu itu delusional. Namun biarkan saya berharap di antara kemustahilan. Malam ini, biarlah air mata mengering sendiri. Esoknya Satria memastikan agar kami tidak menunggu dia. Satria sebenarnya ingin melihat ibu untuk terakhir kalinya. Tapi apa daya, perjalanannya masih teramat jauh. Saya tahu akan sangat berat bagi Satria. Saya cuma meminta dia tidak berhenti berdoa. Setelah menyolatkan ibu, saya dan yang lain menggotong keranda ibu masuk ambulans. Saya kemudian duduk di samping beliau. Sirine dibunyikan, iring-iringan menyusuri jalan dari Bandung menuju Lewigoong, Garut. Dalam perjalanan, mata yang sudah kering kembali basah. Saya teringat dosa-dosa saya pada ibu. Banyak keinginan beliau yang belum bisa saya wujudkan. AA, anterin ibu nyekar ke makam yuk. Ibu kangen sama bapak, sama mami, sama papi. Iya nanti, Bu. Selalu nanti, selalu nanti. Akhirnya keinginan ibu terwujud. Namun bukan seperti yang saya bayangkan. Saya mengiringi ibu sampai ke liang lahat. Hanya sampai sini saya bisa mengantar. Tidak bisa lebih jauh. Saya melihat wajah ibu untuk terakhir kalinya. Wajah yang teramat damai dan masih seperti orang tidur. Waheni, kakak ibu, berkata bahwa tidak boleh ada tetesan air mata saya yang terjatuh. Apalagi terkena jenazah. Maaf, Uwa. Saya cuma manusia biasa. Hari-hari berlalu sendu. Saya kemudian mengamankan banyak dokumentasi tentang ibu. Ditaruh jadi satu harddisk. Jadi kalau kelak ingin mengenang, tinggal buka harddisk tersebut. Dokumentasinya termasuk hari-hari terakhir beliau yang terekam CCTV. Sedari dulu rumah saya memang dipasangi CCTV, termasuk ruang tengah. Tujuannya agar Kinasih selalu terpantau. Tidak sengaja CCTV ruang tengah menyorot ke kamar ibu. Pintu kamarnya selalu dibuka karena takut ada apa-apa. Jadi selalu terpantau juga di CCTV. Saya memberanikan diri melihat rekaman beberapa hari menjelang kematian ibu hingga hari H. Rasanya cukup berat, tapi saya coba. Ada saya sedang memeluk ibu sebelum manggung di Surabaya. Doain AA ya, Bu, kata saya sembari mengecup keningnya. Didoain, balas ibu singkat seraya tersenyum. Saya majukan dapat terlihat detik-detik ibu berpulang. Saya tidak tahu pastinya kapan, namun posisi terakhirnya adalah beliau tampak tertidur. Dari situ tidak bergerak lagi. Baru setelahnya Uwa dan Wati terlihat histeris, berusaha membangunkan, tapi tidak bisa.
Selepas ibu tiada, ada 3 hal yang konsisten terjadi. Saya selalu pakai baju hitam polos kecuali sedang mendaki gunung. Ranjang tempat ibu berpulang beserta botol minumnya tidak pernah disentuh. Dan saya menutup gerbang emosi sendiri. Itu berarti tidak mau mendengar lagu sedih, tidak mau menonton film sedih, tidak mau bercerita soal ibu pada siapapun. Sehari berganti 7 hari, 7 hari berganti 40 hari. Setelah 40 hari, kebiasaan buruk saya di zaman dulu kembali datang. Saya minum-minum setiap ada kesempatan, apalagi saat manggung. Minum-minum menjadi cara saya tetap energik, ceria, dan bisa berinteraksi dengan penonton. Setiap naik panggung, harus ada 2 botol di sisi saya. 1 berisi air putih, 1 berisi miras. Sekali lagi, setiap naik panggung. Saya benar-benar menyangkal perasaan sedih. Bagi saya, lebih baik tidak ingat apa-apa daripada harus mengingat hal menyakitkan. Makin lama, kemampuan vokal saya makin menurun. Fisik dan mental saya terkuras. Saya jadi pemarah. Di satu waktu, saya tersadar tidak bisa terus-terusan seperti ini. Saya punya anak dan istri yang menunggu saya pulang, menunggu saya kembali menjadi pemimpin keluarga yang bisa mengarahkan mereka. Saya tahu harus ada yang dikorbankan. Inilah yang belum pernah saya ceritakan. Alasan lain dari berhenti manggung adalah ketidakkuatan saya dalam menghadapi keramaian, ketidakkuatan saya dalam menghibur orang lain. Bagaimana caranya menghibur kalau hati saja hancur? Saya pun memutuskan untuk berhenti, entah sampai kapan. Kalaupun kelak kembali manggung, semoga tidak perlu ada minuman keras yang mengiringi. Sering sekali saya bertanya pada Akia, kalau saja saat itu saya sedang di rumah bersama ibu, apakah kejadiannya akan berbeda? Akia menjawab, dimanapun kamu berada, kalau sudah waktunya maut menjemput, gak bisa ditawar. Apakah saya sudah cukup baik memperlakukan ibu? Akia kemudian memperlihatkan video di mana Kinasih sedang bermain bersama ibu di rumah kecil kami. Ibu tampak bahagia sekali. Kata Akia, kalau mau mengingat, ingat yang baik-baiknya. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Kamu yang waktu itu juga gak ngerti ujungnya bakal kayak gimana. Perlahan saya memunguti puing-puing yang berserakan. Saya tahu, lubang di hati akibat kepergian ibu takkan bisa terisi oleh apapun. Tapi bukan berarti saya harus menciptakan lubang lainnya di hati anak saya. Hari demi hari berganti, hingga akhirnya setahun berlalu. Butuh setahun untuk saya bisa bercerita tentang betapa porak-porandanya hidup seorang anak, bahkan yang sudah dewasa sekalipun ketika ditinggalkan ibu. Ibu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu cuma ingin anaknya ada, mendengar, bercerita, pulang tanpa harus diminta. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa seseorang yang menganggap kita dunianya sudah menua dan kesepian. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan menunggu kematian untuk mulai menunjukkan kasih sayang. Jangan sampai yang tersisa hanya kenangan. Karena waktu tidak pernah menunggu. Pulang sebelum ibu berpulang. Ada pulang ada nenek Lilis di dalam. Nah, tapi ada nenek Lilis? iya. Di bulan? Lagi apa? Tidur?